warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita belajar kembali yaitu pelajaran P, AI dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Coba tolong dipimpin Penny. Doa Alhamdulillah ya, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua absen terlebih dahulu. Sinta hadir. Bambang Windy apa keterangannya Bu? Apa? Dia Hadir. Aditya Izin Bu. Pedro Alfa. Hingga Hadir. Andika Alfa Bu. Penny Hadir. Vivin Hadir. Adi Agung Alfa. apa ya? Dela Febrianti Hadir. Dela Agustin Alfa Bu. Sendri Alfa Bu. Elia Hadir. Hadir Maharani Alfa Bu. Ayu Setia Izin Bu. izin Berlina Hadir Bu. hadir M Iza Izin Bu. izin Edo Hadir Bu. Napa Izin Bu. Idalia Alfa. ya alhamdulillah walaupun ada yang izin ataupun yang sakit, semoga yang sakit cepat sembuh. Allahumma amin. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada pertemuan pertama ya. Kita pertemuan pertama ya, yaitu kita ke KD 1. Sudah siap semuanya bukunya? Sudah. KD 1 dalam buku paket bab berapa itu? Ya, bab 6 ya, pada buku paket bab 6. KD 1 yaitu tentang apa? Perilaku ya, taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Dalam sehari-hari tentu ini semuanya akan berkaitan kepada kita. Kita harus taat, baik taat pada aturan pemerintah, taat kepada orang tua tentunya. Kalian punya orang tua kan di rumah? Punya. Nah, taat terlebih lagi taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri taat? Ayo, apa ciri taatnya? Menjalankan perintah Allah yang contohnya seperti yang disebutkan tadi, ingat yaitu sholat 5 waktu. Bagus, tapi siapa yang jawab tadi? Cinta yang bagus ya, yaitu terutama contohnya memang sholat 5 waktu, puasa. Terlebih sekarang masih hari raya apa ini? Hari raya Idul Adha. Tahu apa yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha? Kurban. Pernahkah kalian kurban? Belum. Ya, semoga suatu hari kita dapat rezeki sehingga bisa berkorban. Allahumma amin. Oke, lanjut ke ya tentang kompetensi dan kebaikan. Apa yang kamu ketahui apa kompetensi? Ayo, kita belum ke ini. Kompetensi apa? Kompetensi berlomba-lomba. Iya, kompetensi adalah berlomba-lomba. Jadi kompetensi dan kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Lanjut di situ kita nanti juga akan belajar tentang etos kerja. Ya, etos kerja itu tentang semangat kita, motivasi kita, ya, sifat kita yang harus ya selalu kreatif, ya. Kerja apapun harus kreatif. Baik kamu sebagai guru nantinya, sebagai pengusaha apalagi, ya, harus kreatif, inovatif, produktif. Itu harus tercermin dalam etos kerja. Oke, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pentingnya perilaku taat kepada aturan? Ya, apa di situ? Coba kamu lihat di layar. Apa? Taat memiliki hati tunduk kepada Allah Subhanahu pemerintah dan sebagainya. Ada baca lagi, tidak berlaku curang. Lanjut. Iya, lihat ke layar saja nak.
sambil lihat ke layar ya. Yang kedua apa aturan itu? Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Berarti pengertian taat kepada aturan, apa yang kamu ketahui? Taat kepada aturan berarti taat atau patuh ya, atau tunduk untuk melakukan sesuatu ya, yang mana itu adalah sesuai dengan yang aturan yang berlaku ya. Lanjut kita ya, next ya, tentang dalil dalil taat aturan. Terdapat dalam Al-Quran surat apa? Surat An-Nisa ayat 50. Ayo kita bersama-sama untuk membaca surat An-Nisa ayat ya 59. Ayo sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Coba kamu bersama-sama baca artinya, lihat di layar. Artinya Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berada di antara batasan tersebut, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul-Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagimu. Quran surah An-Nisa ayat 59. iya, dalam surah An-Nisa kamu lihat kembali buku paketnya tentang ayatnya tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu itu berarti ketika ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu berarti berupa apa? Berupa apa? Seruan atau perintah. Ati Allah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati Rasul, dan taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri itu adalah pemerintah atau pemegang kekuasaan. Ya, jadi kita taat Allah, Rasul, kuasaannya baik. Jadi kalau di kelas siapa? Maksudnya yang berkuasa atau orang ya? Terutama ketua kelas. Kalau guru ini sebagai pembimbing, ini juga harus kita taati ya, disuruh mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ini termasuk ciri orang yang bertanggung jawab ya. Kemudian lihat ya, amanu. Kamu lihat kita sedikit ke tajwid. Amanu. A itu ada harokat fathah yang berdiri. Panjang atau pendek di bawah apa dibacanya? Panjang. Yang disebut apa itu bacaan panjang ini? Tahu enggak? Disebut mat badal ya, mat badal yang pernah ngaji ya, kita belajar tadi. Lanjut ya, next kita ya. Kita belajar tentang kompetensi dalam kebaikan ya. Simak pada halaman 89 buku paketnya ya. Lihat di sana, coba kamu baca perkataan di layar itu. Kompetensi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetensi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetensi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetensi semu yang hanya memperuntukkan syahwat dan
ketika kamu itu ya bermalas-malas ya. Jadi kalau kamu merasa bermalas-malas, maka di situ langsung ya. Jadi langsung bahwa hidup adalah kompetensi. Jadi satu dengan lainnya saling berlomba ya. Terutama pada kebaikan, mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya cuma ya dia nganggur, apalagi mau ngomong patah hati dikit, bete, bahasa kamu ini ya? Ya, apa bahasa kamu ini? Bahasa gaul sekarang ini ya? Ya, seperti itulah pokoknya ya. Yang jelas ketika ini sedikit sudah patah semangat ya, ada beban berat sedikit, banyak tugas, ngeluh. Padahal sebenarnya semua itu memotivasi kamu untuk bergerak. Bergerak itu bukan hanya gerakan tangan seperti ini, bergerak pemikirannya nilai yang lebih. Apalagi zaman kemajuan ini ya, berpikir untuk selalu berpikir inovatif, kreatif, dan produktif, sehingga ya di situ sifat bahwa kamu itu harus punya kompetensi, dan terlebih kompetensi ini harus memiliki potensi ya. Lanjut kita ke ya, lihat di sini tentang dalil kompetensi ya. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Shadaqallahul azim. Di sini perlu ya kalian tahu semuanya, ada perlu yang digarisbawahi ya. Kata-kata di sini lihat ya. Pada sini ada ya, maka berlomba-lombalah ya berbuat kebaikan. Kalau dalam ayat ya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini, kalau bahasa lain fastabiqul khairat. Lihat tadi kata-kata yang kita baca tadi ya, fastabiqul khairat ya, ketemu belum ya? Fastabiqul khairat itu artinya adalah maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Jadi kita semua itu memang dituntut untuk berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang yang baik, kita boleh iri, tapi iri yang ya, iri yang positif. Maksudnya kita untuk mencontohnya, bukan maaf ngomong ya, menghina atau kita ya dirinya negatif untuk mematahkan semangatnya. Jangan, itu berdosa ya. Kita lanjut ya. Coba kamu lihat di sini, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Coba, apa yang pertama? Kenapa? Bahwa kebaikan itu tidak bisa dilakukan. Apa maksudnya? Bukan tahu. Karena usia kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu kita besok meninggal. Yang kedua, apa alasan kita harus berlomba-lomba kebaikan? Saling memotivasi dan saling tolong. Nah, ini adalah yang kedua, kita memang harus punya ya dalam hati itu ataupun dalam pemikiran kita, image kita itu harus selalu bahwa timbul, kita harus senang untuk
ya memotivasi orang lain, terlebih memotivasi dirinya sendiri, terus selalu menolong, ingin menolong pada orang lain. Lanjut. Yang ketiga, kita harus bagaimana? Didukung dengan kesungguhan. Ya, bersikap sigap. Di sini kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Yang mana ada dalam dalilnya surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jadi di sana kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam Berbuat dosa. ya berbuat dosa. Oke, lanjut. Nah, kita ke ini terakhir mengenai ya, perilaku etos kerja. Seseorang dikatakan layak ketika dia ya layak dipuji, mempunyai predikat yang baik, ketika dia itu mempunyai apa? Potensi, ya, yang mana potensial yang aktif, ya, dinamis, produktif dan profesional. Kita harus profesional. Nah, yang potensi itu digali dari apa? Dari ilmu. Ya, potensi digali itu dari ilmu yang mau diamalkan. Ilmu apapun kan? Ya, ilmu agama terlebih. Ini kalau ilmu agama itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa ya, tidak tanpa agama. Kita tidak bisa akan hidup baik kalau kita tidak menjalankan norma-norma agama. Ya. Bahkan na'udzubillah kita akan tersesat kalau kita jauh dari agama. Jadi Allah terlebih ya, jangan sampai kita menjauh, tapi makin hari makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang dalil etos kerja ya. Di sini lihat surat At-Taubah ayat 155 ya. Di sana bahwa yang berbunyi wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya coba baca bersama. Dan katakanlah bekerjalah maka Allah akan melihat kepadamu. Itu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui niatnya dan nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu akan kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Nah, jadi memang kita dituntut sebagai manusia kita harus memang bekerja kalau kita mau mengubah nasib. Bekerja itu tidak harus ya. Bekerja itu misalkan suatu bentuk pekerjaan itu sifatnya ya ada yang bekerja secara pemikiran, ya. Ada yang bekerja secara ada dua persepsinya. Ya. Kalau zaman sekarang canggih nak. Kalau kamu misalkan ahli ya dalam IT, wah luar biasa juga penghasilannya. Hanya duduk di rumah, ya menghadap laptop, ya ketik-ketik sebentar, luar biasa, ya. Apalagi kamu rajin ya membuat apa keterampilan, kamu bisa di-upload ya dan lain-lain. Atau bahkan kamu bisa membuat aplikasi, ya aplikasi pembelajaran, aplikasi apa ya. Nah, sekarang aplikasi game itu aja, wah orang yang membuatnya. Coba, kamu banyak kan yang suka game, pertama yang laki-laki, bener nggak? Nah itu yang kamunya hanya sebagai pemain, berarti konsumen. Yang buat makanya dia belum tentu memakai game itu tiap hari, atau bahkan sekali aja ketika dia waktu uji coba. Tapi dia mengalir, setiap harinya mengalir uang. Jadi akhirnya dia sudah aplikasi banyak penggemarnya. Dia berpikir ke aplikasi yang ini yang mana yang menarik lagi agar dapat jangan hanya cuma sebagai pemakai. Ya. Terus aplikasi, ya timbulkan aplikasi Islami, main game tapi Islami. Pencet siapa nama Allah gitu. Oh kamu benar, ya. Atau motivasi surat Al-Maidah ayat sekian menjelaskan tentang surat, oh iya surat An-Nisa ini tentang ini.
Cukup? Kalau cukup, ibu yang bertanya. Siapa yang tahu? Kalian? Ya. Coba kamu buat contoh seorang yang taat. Siapa yang bisa? Contoh orang taat bisa? Atau contoh orang yang etos kerja? Atau berbuat kebaikan? Contohnya apa? Dalam yang lingkup yang kamu lihat. Ada enggak? Dulu ya. Oke. Mungkin cukup ini saja dulu pembelajaran. Tapi di sini ibu kasih tugas ke kamu. Coba kamu di rumah ya cari informasi yang ada di sekitar kamu ya tentang taat pada aturan ya. Kedua tentang berbuat kebaikan, misalkan acara apa yang di sana ada motif berbuat kebaikan. Terus yang ketiga tentang etos kerja, kamu pernah nggak ya boleh kamu foto. Nah itu contoh menurut kamu itu adalah contoh seorang yang melakukan etos kerja. Bisa dipahami semuanya? Nah, cukup itu ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.